Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arek TV. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat pembuangan atau saluran pembuangan pada kolam terpal. Yuk kita simak teman-teman videonya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai cara membuat saluran pembuangan pada kolam terpal, sekarang saya mau menjelaskan di kolam saya ini, karena di atas rumah itu ada beberapa jenis saluran pembuangan. Jadi seperti yang ada di depan itu yang pipa-pipa berdiri itu, sebagian besar karena kolam saya di atas rumah, sebagian besar saluran pembuangannya berada di samping kolam, nggak di bawah kolam. Itu ada di samping, di kolam ini samping, di sini juga samping, ini juga samping, terus di kolam itu juga samping. Saya hanya mempunyai satu kolam yang saluran pembuangannya lewat bawah. Ini teman-teman, di kolam ini saluran pembuangannya lewat bawah. Jadi salurannya ada di tengah. Bebas sih, bisa di tengah, bisa di pinggir, tapi dia lewat bawah. Kenapa bisa lewat bawah padahal ada di atas rumah? Jadi saluran pembuangan itu, si kolamnya itu saya ganjal ya teman-teman, agar lebih tinggi dari lantai rumah. Jadi ini saya ganjal pakai batu bata, pakai hebel. Jadi saya ganjal, jadi pipanya dari dalam kolam tadi masuk ke bawah, turun, keluar dari sini. Nah, itu yang dari dalam ya, dari tengah. Maksudnya pembuangan bawah. Selebihnya kolam saya semuanya menggunakan samping gitu. Jadi plus minusnya kalau saya sih menyarankan, kalau misalkan teman-teman kolamnya ada di atas tanah, di permukaan tanah, atau yang bisa diakalin agar pembuangan itu lewat bawah, sebaiknya membuat saluran itu lewat bawah. Karena kenapa lewat bawah? Karena agar air itu ketika kita menguras, air itu habis total. Nah kalau lewat samping itu biasanya nggak habis, masih ada yang menggenang gitu. Begitu ya teman-teman. Nah ini kolam apa namanya, buat mengatur agar air itu tidak luber ya ketika hujan ya. Jadi nanti masuk ke sini, nah, terus ketinggiannya diatur lewat yang luar. Begitu teman-teman, kita mulai ya tutorialnya ya. Di sini saya akan menerangkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat saluran pembuangan kolam terpal. Di sini ini bahan-bahan ini untuk pembuangan samping. Jadi ini saya memakai pipa paralon 1,5 in. Nah ini saya pakai yang depannya ada soknya. Jadi yang depannya ada soknya saya pakai. Ini buat apa namanya, pangkal ya dari kolam terpalnya. Di sini nanti ada terpal samping ya. Ini di sini nih, gitu. Nah ini buat sama ya, ini 1,5 in. Ini buat, ini panjangnya 40 cm. Jadi sesuai dengan nanti saya main air di 40 cm. Ketinggian kolamnya 50, saya main di 40 cm. Jadi pipanya paralonnya saya potong 40 cm. Nah, terus di sini ada L sama 1,5 in satu. Terus di sini saya memotong paralon 1,5 in, kira-kira panjangnya 10 sentian. Ini nanti buat jepit terpalnya. Ini cutter, ini spidol buat marking. Nah ini palu nanti buat proses apa namanya, ngetok paralon ini ya. Oke teman-teman, ini buat yang saluran samping. Oke, saya jelaskan juga untuk yang saluran bawah. Kalau saluran bawah
ini nanti diganti, ini nggak usah. Jadi kalau saluran bawah makainya L nya 2 ya nanti ya, terserah sih, L1 bisa, 2 bisa. Jadi L ini nanti kalau saluran bawah ini terpal, nah ini L nya di sini nih, L nya di sini. Jadi ini nanti buat paralon pembuangan ya, ini paralon pembuangan. Jadi untuk ngatur air bisa di sini, bisa yang di saluran luar gitu. Oke, saya mulai tutorial cara membuat saluran pembuangan pada kolam terpal yang dari samping ya. Nah, sebelumnya dicari dulu, kalau yang dari samping maupun dari bawah dicari dulu titik terendah, atau kalau yang dari bawah kan bisa disetting kalau misalkan kolamnya di atas tanah, atau misalkan kita bikin dari semen pun bisa disetting apa namanya, yang paling bawah itu sebelah mana bisa disetting gitu. Nah ini berhubung di samping, itu disetting yang paling bawah di mana itu, karena ini didak-dakan di atas rumah. Jadi kita kalau bisa menggunakan water pass, nanti ketemunya di paling terendah di mana, nah di situ dibuat saluran pembuangan. Oke teman-teman, ini saya siapkan terpal potongan ya teman-teman. Ini saya belum langsung ke kolam biar gampang kita bahas tutorialnya. Nah ini saya siapkan terpal potongan. Jadi gimana sih caranya? Nah, caranya misalkan sebelah sini nanti kita bikin saluran pembuangan. Jadi langkah pertama itu kita tandain ya, kita marking ya. Jadi kita marking. Nah ini dia tempat salurannya ya. Jadi kita marking. Jangan sampai nanti, soalnya ini nanti kita kasih lubang ya, kita sobek, bukan kita kasih lubang, kita sobek X. Nah ini apa namanya letaknya. Jadi jangan sampai nanti ketika menyobek keluar dari batas itu, agar tidak bocor. Oke, kita mulai. Yang pertama kita sobek dulu menggunakan cutter, kita sobek X. Kira-kira segini, jangan sampai keluar batas. Cukup X aja cukup ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang di sini nggak apa-apa sih. Sebenarnya cukup X aja cukup ya teman-teman ya. Jadi ini fungsi fungsi yang tadi paralon saya potong 10 sentian itu buat menjepit, buat menutup, kemudian kita jepit. Kita jepit teman-teman, kita ketok ya menggunakan palu. Enggak teman-teman, kencang ya ini ya. Ini udah langsung kencang, tanpa lem langsung kencang dia, tanpa lem langsung kencang. Jadi nanti pembuangannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, pembuangannya seperti ini yang di samping. Nanti baru kita pasang L, di sini di luar kolam. Ini kita pasang L, baru kita pasang pipa buat mengatur ketinggian. Jadi ketika lewat dari 40 cm, ini kan 40 cm, air itu akan luber. Bukan luber di kolam, tapi luber melalui pipa ini. Nah ini yang dari samping. Simpel kan teman-teman? Simpel, cepat, dan gak ribet, nggak pakai lem. Jadi bisa dibongkar pasang ya, begitu. Oke, sekarang kita coba cara membuat pembuangan dari bawah. Oke teman-teman, sekarang kita coba membuat yang dari bawah. Jadi kalau dari bawah, pemberian dari bawah itu cuman caranya, prosesnya memasang paralon tadi sama, cuman dia memakai L ya, memakai L. Jadi dari atas, dari sini, dari terpal ini
Jadi nanti langsung dibelokkan pakai L ini ke saluran pembuangan. Caranya sama teman-teman, caranya sama, di marking. Sama di marking, tadi di marking, terus disobek, terus di apa namanya, diikat pakai paralon yang 10 cm tadi, diikat pakai paralon 10 cm. Ketika sudah, nah ini bedanya nih yang buat pembuangan dalam. Nah itu nanti ditutup, misalkan pakai yang sok ya, yang sok. Jadi yang ininya sok. Nah kalau buat yang buat pembuangan ini dikasih lubang ya, dikasih lubang. Nah, biasanya diameternya nggak gede-gede amat, paling 4 mili 5 mili sesuai dengan ukuran ikan yang ditebar ya. Jadi biar nanti ketika nguras air, kalau ini bolong-bolong, ini masuk, ini udah bolong-bolong semua. Jadi yang keluar airnya, ikannya nggak ikut keluar. Jadi seperti itu. Ini karena saya membuat yang di samping, saya menjelaskannya yang di bawah seperti itu teman-teman, kira-kira garis besarnya. Simple teman-teman, no ribet, cepat dan kuat. Oke teman-teman, ini di sini ada, saya baru membuat kolam baru ya. Jadi karena di atas rumah nggak bisa dibuang lewat bawah, maksudnya lewat bawah terpal. Jadi terpalnya langsung ke ubin ya, ke lantai dak-dakan ya. Jadi saya melakukan membuat pembuangannya lewat samping. Ini saya mau membuat saluran pembuangan kolam terpal lewat samping teman-teman. Caranya sama kayak yang tadi saya jelaskan teman-teman ya. Kita cari dulu titik terendah. Ini udah saya waterpass, titik terendahnya ada di pojok sini. Jadi saya membuat di sini. Jadi yang sok ini berada di luar kolam. Jadi titiknya di sini teman-teman. Titiknya di sini. Titik terendahnya di sini. Kita marking teman-teman, agar ketika saya membuat lubang tidak melewati marking itu.
kita pasang teman-teman, jepitnya, dan kita ketok. Seperti ini teman-teman ya. Ini udah kuat teman-teman, udah nggak mungkin bocor ini. Ini udah kuat. Jadi setting lagi. Oke. Seperti ini nanti pembuangannya ada di sini. Nah, ini kelemahan pembuangan samping seperti ini teman-teman. Kelemahan pembuangan samping nanti air tuh nggak mungkin habis. Jadi masih kira-kira segini tuh masih ada air. Jadi itu. Jadi makanya dari tadi saya bilang, saya sarankan agar membuat pembuangan itu dari bawah gitu. Ini karena kondisi kolam di atas rumah masih bisa gitu. Kemudian L kita pasang di luar. Kemudian paralon pengukur ketinggian kita pasang di luar. Jadi deh, simpel kan teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini yang tadi, terus ini yang pembuangannya. Nah, itu dari samping tuh teman-teman. Gitu teman-teman, simpel kan, nggak ribet. Oke teman-teman, itu tadi tutorial atau cara membuat saluran pembuangan pada kolam terpal. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.